Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para sajidah, para hajat, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam Ustaz Budi Muradi, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di rumah Allah melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir bersama dan sambil menunggu adzan isya kita isi dengan mengkaji hadis-hadis hukum. Semoga semua yang kita lakukan pada malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga dengan barokah hadir di majelis ilmu bertambah usia, bertambah dekat dengan Allah, bertambah usia, bertambah bagus ibadah kita, bertambah usia, bertambah khusyuk zikir kita, bertambah usia, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi, bertambah usia, bertambah bagus ikutnya kita kepada Nabi, dan semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidup yang tenang, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Menjadikan putra-putri kita ahlul khasyah, ahlul ilm, ahlul ibadah, ahlul dzikir, ahlul mahabbah. Dan kita minta kepada Allah semoga hidupnya kita di majlis ini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, lebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Al-Nuri, Syekh Amin bin Nasr Al-Maliki, bin Ahmad bin Hasan Fattah, bin Salih bin Muslim Hamid, bin Abu Bakar Gresik, Syekh Bakar bin Salim Syekh Bakar Jalali, Murabbul Mujna, Al-Habib bin Abi bin Syekh Rasul Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtad, Syekh Abdul Syarihin, Jami' Abaina Mahatina Jadatina, wa khususan al-Masjid Hadza Masjid Almarhum Haji bin Allah. Wa kullu inshallah hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Kita masih dalam bab adat. Di bab adat panjang ya. Ini akan saya baca singkat ya. Biar cukup 2 pertemuan. Sampailah kita pada hadis yang ke-145. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaifah, semoga Allah meridai beliau berkata, Ra'aitu Bilalan yu'adzinu, aku melihat Bilal sedang ada. Wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, dan Sayyidina Bilal itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Wa usbu'ahu fi udunaihi, dan
kedua jarinya berada di telinga. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dan dalam riwayat Abu Dawud, lawa unuqahu lamma balagha hayya al-shalah yaminan wa shimalan walam yastajib. Dalam riwayat Abu Dawud itu Sayyidina Bilal lawa unuqahu, menoleh lehernya. Badannya enggak. Yang noleh hanya leher. Badan tetap ke kiblat. Kaki tetap ke kiblat. Lehernya saja. Lawa unuqahu ketika sampai hayya al-shalah dan hayya al-falah, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Jadi kalau kita lihat muadzin nampak ketika hayya al-shalah, hayya al-falah ke kanan dan ke kiri, tapi lehernya saja. Dan jari seperti ini, itu semua berdasarkan dalil, berdasarkan hadis, berdasarkan yang dipraktekkan oleh Sayyidina Bilal di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul ayat ini, asbabul, maaf, kalau ayat Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu asbabul, sebab-sebab adanya hadis tersebut. Itu berkata Abu Dhanifah, ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa huwa bil Abtah. Suatu hari aku mengunjungi Nabi besar Muhammad di kota Makkah dan beliau sedang berada di Abtah. Abtah itu tempat ketinggian di daerah Mekah, di kota Mekah. Itu tempat yang tinggi, ya. Itu sebuah lembah antara Jabal Nur dan Hajun. Di antara Jabal Nur dan Hajun itu ada tempat tinggi, itu namanya Abtah. Itu Nabi besar Muhammad ketika aku kunjungi di Mekah sedang berada di Abtah. Wa huwa fi qubbatin hamra lahu min qulumin. Dan beliau berada dalam sebuah kemah kecil yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Jadi kemahnya terbuat dari kulit. Qala fa kharaja Bilal bi wudu'ihi fa min nabihi wa nahilin. Kemudian Sayyidina Bilal itu membawa air wudunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan kita wudu, tinggal putar kita wudu, ya. Kalau zaman dulu diimba dulu. Ya, jadi kalau sekarang masih malas sholat, keterlaluan. Dulu zaman dulu susah, harus diimba dulu. Dan untuk wudunya Nabi disediakan oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi menyiapkan untuk wudunya Nabi besar Muhammad. Disiapkan ember untuk wudunya Nabi. Kemudian ada Amin Nabiin Wanadilin. Itu para sahabat berebut dari bekas wudunya Nabi besar Muhammad SAW. Itu bekas wudu Nabi itu satu wajah. Semua itu berebut bekas wudunya Nabi besar Muhammad SAW. Yang nggak dapat ngambil dari temannya, dibesar ke wajahnya. Ya. Ini hadis ada dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ya. Dan ini juga kitab Bulughul Maram dipakai oleh saudara-saudara kita dari kalangan salaful wahabi. Ini dari tabarruk. Jadi kalau ada saudara kita yang anti tabarruk, anti kalam berkah, nggak apa-apa, itu hak mereka. Kalau mereka nggak mau tabarruk, nggak mau ngambil berkah, itu hak mereka. Ya, akan tapi mereka nggak punya hak untuk menyalah-nyalahkan. Mereka nggak punya hak untuk melarang-larang. Karena tabarruk itu berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tabarruk itu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad kepada Rasul SAW. Dan Rasul nggak berkata, syirik ini, berlebihan, nggak boleh. Nggak dilarang oleh Nabi besar Muhammad. Itu Nabi besar Muhammad wudu, itu direnggut bekas wudunya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang anti tabarruk, udah biarin aja, kurang baca. Nanti kalau ilmunya luas bertambah, pasti dia akan mengakhiri. Ya, pasti dia akan mengakhiri. Biasanya yang suka protes, yang frontal, itu yang baru belajar. Ya, kalau mereka udah semakin berilmu, tidak ada yang bermusuhan. Ya, saya kuliah dulu PKM, pendidikan kader balik, itu hampir setengah salafi wahabi, hampir setengah salafi wahabi. Akan tapi kita
bersaudara. Ya, kalau di kelas ya serang-serangan biasa itu. Di luar kelas ngopi bareng, naik motor bareng. Ya, jadi yang berantem itu ya yang kurang dalil, yang masih kurang belajarnya. Tapi kalau yang udah belajar, ya ketika tahu apa kamu dalilnya ini, oh udah memaklumi, saling memahami. Ya. Jadi apabila ada yang anti tabarruk, kurang baca saja. Nanti kalau baca mereka semakin banyak, maka mereka akan semakin memaklumi. Ya, kayak Buya Hamka, ya, dulu awal-awal anti kunut, ya, tapi kata beliau semakin bacaan saya banyak, akan saya kemudian juga. Liman kathura qira'atuhu kathura ilmu, wa man kathura ilmu qalla i'tiraduh. Barang siapa yang banyak baca, maka akan banyak wawasannya. Dan ketika seseorang wawasannya sudah luas, qalla i'tiraduh, sedikit protes. Kok melihat orang lebih, oh iya, memang ada dalilnya. Oh ini berbeda ya, oh ya ini memang ada pendapat seperti ini, enggak protes. Tapi kalau waman qalla qira'atuhu qalla ilmu, kalau orang sudah sedikit baca, maka akan sedikit wawasannya. Waman qalla ilmu kathura i'tiraduh. Orang kalau sedikit ilmu, ini biasanya banyak protes. Dikit protes, pokoknya yang lain dari dia bid'ah, sesat, neraka. Alhamdulillah. Ya. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram, dipakai sama mereka kitab Bulughul Maram. Jadi kitab hadis ini yang kita pakai, mereka juga pakai, itu yang disolihin karya Imam Nawawi. Itu dipakai juga karya Imam Nawawi. Mereka pakai karya Imam Nawawi. Bahkan mereka berkata, ini Imam Nawawi luar biasa. Tapi saya akidahnya Asy'ari wal Maturidi. Justru karena akidah Asy'ari jadi bagus. Kata mereka ini Imam Nawawi bagus, tapi saya akidahnya Asy'ari. Ya, akidah Asy'ari ya kita tawassulan, kita tabarukan, kita juga ziarah kubur. Justru karena akidahnya Asy'ari, maka bagus. Ya. Jadi kalau mau anti terhadap akidah Asy'ari wal Maturidiyah, kita akan kesulitan mencari kitab-kitab tafsir. Ya, itu kebanyakan ulama-ulama besar ya akidahnya Asy'ari wal Maturidiyah. Jadi kalau ada yang protes ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Mereka nggak mau tabaruk, jangan dikatanya, itu hak mereka. Mereka nggak mau tawassul, ya itu hak mereka. Mereka nggak mau maulidan, nggak mau tahir, biarkan, nggak boleh caci. Ya, nggak usah cari perbedaan, cari persamaan saja. Nanti kalau bacaan mereka semakin banyak, maka mereka akan memahami. Kira-kira jelas atau tidak? Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li'ullatun amra ka'anni anzura bila bayan mustaqai. Kemudian Nabi bersama-sama ya keluar dari kemah tersebut menggunakan selendang merah, selendang garis-garis merah. Dan aku melihat betapa putih betis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawaddu'a, ya, kemudian Nabi besar berwudu, ya, wudu menyingkap betisnya, ya, itu wudu direbut oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya wa'adana Bilal. Kata Abi Juhaifah, setelah Sayyidina Bilal menyiapkan wudu Nabi, Sayyidina Bilal Adan faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, ya. Itu aku lihat Sayyidina Bilal mengucapkan dan sambil noleh ke kanan dan ke kiri, adan sambil noleh ke kanan ke kiri, ya, jaminan wa shimalan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika menyebut hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Karena enggak sedikit orang-orang yang membuat itu ngapain sih adan hayya 'alas shalah noleh kanan dan noleh di kiri, dan ngapain juga tangan di atas, ya. Itu semua berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali, maka secara global il adani adabun, adat itu ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, sembarang adat. Fa'il bagi anturiyah yang harus diperhatikan dengan iman. Minha an yakuna al-mu'adzinu hasan as-saut, ya, di antaranya
Seyogianya muadzin harus yang suaranya bagus. Dan yang suara bagus jangan telat. Ya, kadang yang suara bagus malah nggak pernah nongol musola. Ya, dikasih suara bagus itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha an yu'addina ala murtafa'in kamana. Di antara juga di antara aturan adanya di tempat yang tinggi seperti di menara. Ya. Karena zaman dulu itu belum ada mikrofon. Kalau sekarang kan udah ada mikrofon, akhirnya apa? Toanya yang taruh di menara. Karena intinya yang penting terdengar oleh orang yang ada di luar masjid agar pergi ke masjid, itu tujuannya. Wa minha an yaltafita bi ra'sihi indal alatain yumnatan wa yusratan. Dan di antara adab bagi muadzin menoleh kepalanya. Kepalanya aja. Jangan sama badan-badannya. Cukup lehernya saja. Ke kanan ya, dan ke kiri. Jika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wa minha, dan di antara adab muadzin juga an yad'a ibhamaihi, meletakkan kedua jarinya fi udunaihi, di telinga. Ya, jadi pegang begini. Ini bukan action, ini memang ada adabnya, memang aturannya seperti itu. Yakuna dzalika ajma'a li sautih, karena itu bisa lebih menguatkan suara. Ya, suara bisa lebih keras. Wa yastadilu bidzalika asad ina yarahu ala annahu yu'adzin, sekaligus juga menjadi tanda bagi orang yang tuli. Ya, ini ada orang tuli nggak dengar dia. Ya, jangankan ngomong adzan yang keras aja dia nggak dengar. Dengan lagi begini, oh berarti lagi adzan. Ya, berarti lagi ada. Jadi orang yang tuli juga diam, nggak manggil dan lain sebagai. Jadi ini tanda buat orang yang tuli, tanda bahwasanya dia lagi ada. Bukan lagi teriak-teriak. Annahu yu'adzin la annahu yastaghfiru. Lagi ada, bukan lagi teriak. Ya. Wa minha an yastaqbilal qiblah fi jamil adzan ma ittifaqi bi wajhi. Dan di antara adab muadzin itu juga menghadap kiblat. Dari adzan pertama sampai adzan terakhir itu menghadap kiblat. Ya, yang menoleh kanan dan kiri ketika ayat al-shalah dan ayat al-falah ini hanya kepalanya saja. Ikut hadis. Fikih dari hadis ini, yang pertama jawazu lubsi thawbil mukhattati bil ahmar, boleh memakai baju garis-garis merah, karena ini juga pernah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masru'iyatul iltifatil muadzin bi ra'si yamin wa shimal inda ayatain mawaddil usbu'aini fil udunaini. Ya. Hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita semua, disyariatkan bagi muadzin menoleh ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dan juga ketika adzan sambil jarinya di telinga. Kemudian yang ketiga, jawazul tabarruki bi athari rasul wa istiqmalu fadli tahurihi wa ta'amihi wa syarabi wa libasi. Bolehnya tabarruk. Jadi hukum tabarruk ngambil berkah itu atau ngalap berkah itu hukumnya boleh. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat ngambil berkah dari bekas wudhunya Nabi, ngambil berkah dari bekas makannya Nabi, ngambil berkah dari bekas minumnya Nabi, ngambil berkah dari bekas pakaian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Oh, ada santri-santri berebut bekas minumnya kiainya, bekas minumnya Habib kok berebut. Nah, itu semua ada dalilnya. Itu semua dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran turun temurun. Ya, dari guru ke guru, dari guru ke guru, ya, sampai tabiin, sahabat, sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran betapa para sahabat sangat menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, An Jabir bin Samurah qala, dari Sayyidina Jabir bin Samurah beliau berkata,
Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu marratin wala marrataini. Aku pernah sholat, kata saudara Jabir, bersama Nabi besar Muhammad sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu marratin wala marrataini, bukan sekali dua kali, sering maksudnya. Dia aku sering sholat Id bersama Nabi besar Muhammad di ghairi adzan wala iqamah, tanpa adzan dan tanpa qomat. Ya, pernah dengar nggak? Idul Fitri, Idul Adha ada adzan dan qomat? Nggak ada. Ya, karena memang ajarannya Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada adzan, tidak ada qomat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-makna ijmali, makna secara global, syariat menjadikan sholat lima waktu ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ibadah sholat lima waktu ini memiliki kekhususan. Apa kekhususannya? Ada adzan. Apa fungsi adzan? Tidak wajib ba'id, untuk memanggil yang jauh. Yang jauh biar datang ke masjid. Yang tidur biar bangun. Yang lupa biar ingat. Kalau itu waktu sholat. Makanya harus keras, harus kencang, karena manggil yang jauh tujuannya yang jauh biar ke masjid. Wal iqamatu liyatanabbah al-qarib min ardil masjid. Sedangkan qomat ini cuma buat ingetin yang ada di masjid, yang udah ada di dalam, bahwasanya akan segera sholat. Makanya nggak perlu dengan suara keras, dan nggak perlu juga dengan suara dengan ada yang agak lama. Ya, kayak qomat agak cepat. Kenapa? Karena orang udah hadir. Kalau ada itu agak lama, kenapa? Biar yang tidur biar bangun, yang lupa biar diingat. Makanya agak lama itu. Nadanya juga agak lama. Amma sholawatul masnunatul lati syuri'at lahal jamaah, adapun sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk jamaah seperti Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusufain, gerhana matahari dan gerhana bulan, wal istisqa, sholat minta hujan. Ya. Kalau sholat lima waktu itu ada adzan, ada qomat. Adapun sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk jamaah. Jadi sholat sunnah yang disyariatkan jamaah ini hanya Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat minta hujan, sama tarawih. Duha nggak disyariatkan untuk jamaah. Jadi sholat duha itu tidak disyariatkan untuk jamaah. Demikian pula sholat tasbih itu juga tidak disyariatkan untuk berjamaah. Tapi gimana tuh di sekolah-sekolah? Ya, di sekolah-sekolah kok sholat duha, ya itu untuk pembelajaran. Itu untuk pembelajaran. Karena kalau nggak bersama nanti nggak sholat. Tapi sebagai guru diajarkan kepada murid-murid nggak usah niat makmuman, niat sholat sendiri. Karena tidak disyaratkan untuk jamaah. Demikian pula dengan sholat tasbih. Ya, sholat tasbih juga tidak disyaratkan berjamaah. Tapi kita dapat di masjid-masjid, musola, majelis, kok sholat bersama-sama? Ya, karena kalau dari dituntun sama ustaz, namanya sholat tasbih, jarang-jarang aku lupa. Sekaligus penuntutnya nggak tahu. Ya, tapi tetap niatnya jangan niat makmuman, niatnya sendiri. Ya, itu guru di depan hanya untuk contoh. Ya, contoh biar kita tidak lupa. Imamnya juga jangan lihat imam, lihat sendiri juga. Ya, lihat sendiri. Karena dia tidak disyaratkan jamaah. Ya, jadi sholat yang disyaratkan untuk jamaah cuma Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa minta hujan, sama tarawih. Nah, kalau di Makkah Madinah itu nambah lagi. Tengah malam setengah dua tuh sholat lagi tuh. Qiyamul lail namanya. Itu qiyamul lail. Padahal nggak pernah dikerjain Nabi. Itu juga nggak pernah dikerjain Nabi. Itu tahu. Ya, mereka juga nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa lah, bagus. Ya, itu sholat sampai menjelang sahur itu. Yang pernah ya tarawih di Mekah Madinah itu pasti tahu. Ya, setengah dua itu sholat lagi. Mereka namakan itu qiyamul lail. Baik. Nah, ada pun sholat sunnah yang disyariatkan untuk jamaah, fala yu'adzanu laha wa la yuqama wa dzalika ijma'un. Itu
Dan ini kesepakatan ulama. Ya, ijma ulama, nggak ada berbeda pendapat. Pokoknya sholat sunnah nggak ada adzan, nggak ada qomat. Wahtalafu al-yuqalu sholatu jami'ah ditubut kita di kafir idain. Nah, nanti ikhtilafnya, ya, ikhtilafnya apakah harus ada as-sholatu jami'ah? Ya, karena itu ada dalilnya dalam surat Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Muhammad ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu ada as-sholatu jami'ah. Ya, sebagaimana yang dilakukan di masjid, ya, as-sholatu sunnatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Ya, itu ada dalilnya. Nanti ikhtilaf tuh. Itu ada jami'ah apa enggak? Ya, harus ada nida, kita namanya nida. Nida ya panggilan, pengingat kalau ini segera akan dimulai. Ya, kamar wa Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa qisain daud ghairu idain alaihima. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i mengkiaskan yang lain. Jadi yang lain dalil as-sholatul jami'ah itu hanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi al-Qur'an Imam Syafi'i dikiaskan untuk yang lain-lainnya. Intinya sholat sunnah yang disyariatkan jamaah itu harus ada lidahnya. Bagusnya ada lidahnya as-sholatul jami'ah. Dia tahu ini akan segera dimulai. Jadi nggak ada qomat. Yang dikiaskan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Wakilah dan yang kalau dari tapi ada juga ulama yang mengatakan udah nggak usah ada tidak. Jadi intinya yang berbeda pendapat di sini. Ya, kalau udah berbeda pendapat ya hendaknya kita saling menghargai. Tapi di Indonesia yang mayoritas al-Imam Syafi'i ya itu sholat sunnah berjamaah itu ada bidahnya as-sholatu jami'ah. Ya. Baik. Kemudian fikih hadis. Saya kira dari hadis ini tidak disyariatkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adzan dan qomat. Ya, sebagaimana sengaja berkata, "Lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wa la yaumal adha." Tidak ada adzan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, yang ada hanya tidak as-sholatu jami'ah. Ya. Kemudian yang kedua, al-adzan yang khassa'isil faraid duna nawafil. Adzan dan qomat itu kekhususan sholat fardu. Ya, itu kekhususan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Hadis selanjutnya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits tawil. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridai beliau, di hadis begitu panjang. Ya, oleh Imam Ibnu Hajar disingkat di sini fi naumihim anis sholat. Dulu tuh pernah Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertidur hingga lewat sholat. Tsumma adzana Bilal. Kemudian Bilal adzan. Fasholat Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawm. Kemudian Nabi bersama sholat sebagaimana yang dilakukan setiap hari. Ya. Ini asbabun nurutnya. Ini Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat membuka hadis Nabi cerita. Itu habis peperangan capek letih semua. Peperangan capek letih, pas arah pulang mereka semua istirahat di sebuah lembah. Ketika istirahat di sebuah lembah, Nabi bersama Muhammad berkata kepada para sahabat, man yahrusunal ini siapa yang menjaga kita semua malam ini? Kan mau tidur semua tuh, itu harus ada jaga. Ya, kalau nggak ada jaga, khawatir nanti diserang musuh nggak tahu. Ini siapa yang ronda ibaratnya gitu. Yang jaga kita siapa nih malam? Ini ngejaganya sampai subuh. Kata Sayyidina Bilal, aku ya Rasul, aku yang menjaga. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat tidur di sebuah lembah, ya. Tidur. Ternyata Sayyidina Bilal juga ketiduran. Ya. Hingga disebutkan panama wa namu. Ya, ketika semua tidur, Sayyidina Bilal juga tidur.
tertidur hatta tola'atis syamsu, hingga siapa yang membangunkan mereka? Matahari. Ya, bangun-bangun karena udah muncul matahari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man istayqadha, dan Nabi besar Muhammad adalah orang yang pertama kali bangun. Ketika Nabi bangun, matahari sudah terbit. Aina Bilal? Bilal kemana? Ya, Bilal dijaga, tiba-tiba ini apa kesiangan ini? Bilal mana? Langsung Bilal bangun tidur juga ternyata Bilal. Ya Rasul, ya mohon maaf, aku juga ketiduran sebagaimana yang lain. Ya, harusnya ini malam kok beda banget, tidurnya enak banget di malam. Ya, kata beliau, aku gak pernah tidur seenak di sini. Aku gak pernah tidur seenak di sini. Nah, kemudian apa? Itu ya sudah, akhirnya saya bilang ada. Saya bilang ada, kemudian sholat subuh. Al-Ma'na al-Ijmali, makna secara global. Ikhtalafa ahlul ilmi fil adan, al-suri'a lid-dalalati ala dukhul waqti faqat au suri'a lid-dalalati ala dukhul waqti wa da'watul jamaah fi tahdiyatul fardhi. Para ulama berbeda pendapat. Itu adan disyariatkan hanya untuk menunjukkan masuknya waktu sholat saja, atau sekaligus panggilan untuk berjamaah. Ya, jadi ini ulama berbeda pendapat. Itu ada hanya khusus untuk menunjukkan waktu sholat sudah tiba, atau sekaligus untuk menunjukkan waktu sholat sudah tiba, sekaligus untuk mengajak manusia untuk berjamaah ke masjid. Wala hada tartaba ikhtilafun fi masru'iyatil adan li sholatil Fatihah wal mansiyah. Nah, karena hal inilah akhirnya ulama berbeda pendapat itu kalau sholat qadha tetap ada apa enggak? Ya. Nih, kalau sholat qadha itu tetap ada apa enggak? Misalnya subuhnya kesiangan. Ya. Atau ini belajar tapi sampai kelewat. Aturan waktu adzan jam 7.10, ini baru kelar jam 7.20, lewat 10 menit. Ya. Itu diserahkan adzan apa tidak tuh? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Wal jumhur bimasru'iyatil adzan lil Fatihah. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tetap dianjurkan adzan meskipun sholat qadha. Ya, tapi kalau qadha sendiri ya cukup, enggak usah kencang-kencang. Nanti adzan apa? Subuh siang. Enggak usah kencang-kencang tuh. Ya, ini kalau jumhur ulama mengatakan tetap disyariatkan adzan dulu. Ya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi bersama Muhammad SAW dengan para sahabat, ya ketika tertidur di sebuah lembah, Bilal adzan, suruh adzan. Dan inilah qaulul qadim li Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i yang qadim yang lama. Jadi Imam Syafi'i yang ketika di Baghdad itu namanya qaulul qadim. Ya, kata Imam Syafi'i pendapat yang lama tetap disyariatkan adzan. Tapi qaulul jadid Imam Syafi'i mengatakan, ya pendapat yang baru mengatakan yang ketika beliau sudah berada di Mesir, kalau qadha enggak perlu adzan. Ya, kalau qadha enggak perlu adzan. Jadi inilah yang dipakai oleh ulama-ulama kita saat ini. Jadi adzan itu ya ketika waktunya. Ketika waktu sudah terlewat 10 menit atau 15 menit, harus adzan, langsung qoma. Ya, jadi adzan itu pas waktunya. Kalau waktu sudah terlewat 10 menit atau 15 menit, harus adzan, langsung qomat saja. Jadi dianggap hadis tersebut tidak kuat oleh Imam Syafi'i sehingga beliau mengatakan tidak perlu ada. Jadi adzan itu hanya untuk sholat-sholat yang tepat waktunya. Adapun yang sudah terlewat dan sholat qadha tidak perlu ada. Dan ini juga sebagai dalil sholat qadha itu ada. Sholat qadha itu ada. Kan ada yang mengatakan sholat itu gara-gara qadha itu sholat. Ya, justru Nabi besar Muhammad pernah qadha sholat. Itu bagaimana kok bisa Nabi besar tertidur? Ya, bukankah ada riwayat bahwasanya tanamu ainayya wa la yanamu qalbi, mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Karena hati Nabi tidak tidur. Dan kenapa Nabi bisa kesiangan juga? Ya, ketahuilah. Dijelaskan oleh ulama di sini roh Nabi ditahan. Ya. Ini tertidur Nabi bukan berarti Nabi lupa sama Allah SWT. Hati tetap nyambung sama Allah, tapi ditahan oleh Allah. Ya,
ditahan oleh Allah, ya jasadnya tidak terbangun, ditahan untuk apa? Untuk sebuah hal yang penting, untuk ilmu bagi umatnya. Jadi kalau ada umatnya yang kesiangan, gimana caranya? Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat itu kata Al-Habib Amin Nagib, itu Nabi Muhammad gak langsung sholat di situ. Kata Nabi ini, wah syaitan, ini lembah setan. Ini kesiangan semua di lembah setan ini. Yuk pindah tempat, baru sholat qadha di situ. Nah, ini jadi syariat oleh ulama, barang siapa yang kesiangan atau barang siapa yang lupa sholat, dilihat sebab lupanya apa, sebab kesiangan apa. Ya, kalau sebab kesiangannya yang dikarenakan begadang, dia udah tahu kalau begadang ini pasti kesiangan, ya dosa itu. Yang begitu dosa. Ya, maka barang siapa yang seperti itu langsung qadha secara cepat. Bangun langsung qadha. Ya, bangun jam 7 qadha jam 7. Bangun jam 8 langsung qadha jam 8. Tanya, "Ini sholat apa?" Duha. Ya, coba sekaligus subuh. Ya, jamak tuh. Ya. Nah, tapi barang siapa yang nggak sengaja, memang dikarenakan barang kurang sehat atau habis mudik dan lain sebagainya, tertidur, benar-benar nggak dengar. Beda kalau dengar tidur lagi, itu yang dosa. Udah dengar adzan, tidur lagi, itu dosa. Dengar adzan, tidur itu dosa. Sampai keluar waktu, dua dosanya. Dosa karena tidur lagi, dosa karena terlewat sholat. Ya. Nah, yang begini langsung harus buru-buru dikodok dulu. Tapi bagi yang nggak dengar sama sekali, ya, habis mudik kecapean, nyetir, ya tidur, benar-benar bangun, alarm udah 3, nggak dengar. Ya, tiba-tiba dia bangun, udah jam 6:30. Nah, yang seperti ini kodoknya boleh kita tentara. Sebagaimana dilakukan Nabi besar Muhammad SAW, itu Nabi nggak langsung kodok di situ, ini lembah setan, jalan dulu deh. Nanti kita kasih jalan baru kodok. Kira-kira jelas Pak Jadi? Jelas ya? Jadi kodok itu ada yang wajib langsung, ada yang boleh tentara. Yang wajib langsung bagi siapa nih? Bagi yang udah tahu bakal kesiangan, masih begadang. Terus bagi siapa lagi? Bagi yang udah bangun, tidur lagi. Ya, nonton bola juga masuk tuh. Tiba-tiba kesiangan, wajib masuk kodok tuh. Ya, tapi kalau sebabnya bukan sebab-sebab yang dilarang, ya maka itu kodoknya boleh tentara. Yang tentara itu waktunya kapan? Bebas. Jadi Main hari atau dalam waktu hari? Ya, bagusnya dalam waktu sehari, karena kita nggak tahu ya umur sampai kapan. Kita nggak tahu umur sampai kapan. Maksudnya ini boleh tentara dulu nih, baru bangun nih, telat nih masuk kantor nih, baru masuk kantornya dulu. Nanti jam istirahat dia baru sholat. Tapi dalam satu waktu sebelum waktu yang akan datang, Bebas. walaupun belum melewati waktu. Jadi yang lain. Iya, jadi kodok itu bebas waktunya. Bahkan waktu haram pun itu boleh kodok. Ya, habis sholat subuh, sama habis sholat asar kan nggak ada sholat. Tapi kalau kodok bebas. Ya, kodok itu bebas. Habis sholat subuh, kodok subuh boleh. Subuh di kodok waktu duhur boleh, bebas pokoknya. Subuh di kodok waktu asar boleh, bebas. Jadi kodok itu waktunya bebas. Yang penting jangan di masjid, di sholat subuh, kodok subuh. Itu orang nanti, nggak ada bahagia. Ya, di rumah aja. Ya, di rumah. Bahkan kata ulama, yang masih punya utang sholat, udah nggak usah sibukin diri dengan sholat sunnah. Ya, orang-orang qabliyah kodok aja, orang-orang ba'diyah kodok aja, orang-orang duha kodok aja, orang-orang tahajud baru juga, tapi kodok. Ya Allah, saya pengen sholat sunnah, tapi saya masih punya utang. Ya, kita punya utang ke orang. Ya, saya punya utang masroh. Punya utang masroh nggak mau bayar utang, kasih hadiah, stop di hadiah. Hadiah apa kan? Hadiah aja, utang bayar. Ya. Jadi begitu. Jadi bagi yang masih punya utang, udah nggak usah sibukin diri dengan sholat sunnah. Orang-orang sholat sunnah kita bayar kodok. Dikira-kira aja dulu waktu muda dari 11 Maret pernah dengar sholat berapa tahun ya? Ya, dikira-kira aja, dikira-kira. Kalau tiba-tiba wafat sebelum lunas, Allah Maha tahu kita sudah mau bayar lalu. Ya. Itu membuat sholat subuh itu hanya satu waktu atau bisa berwaktu-waktu. Ini
sehari itu sekali saja Oh, atau bebas. 2-3 kali? Bebas. kali. Bukan bebas mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali sekuatnya. Ya. Sekuatnya boleh. Bebas. Berarti kalau kan syukur sehari, ya kan? Kalau di waktu 2 kali berarti kan 3 hari, begitu. Jadi tinggal dihitung aja. Ya. Sesuai cara masing-masing. Bebas pokoknya. Ya. Kalau khawatir bosan, ya itu harus dikodok semua. Kodok semua bisa nggak? Besoknya capek, ya lah nggak sholat lagi. Ya. Jadi kata ulama ya udah habis sholat wajib kodok lah lagi. Itu untuk meringankan, ya, untuk meringankan. Bahkan ulama-ulama kita tuh Jumat terakhir, ya setiap Jumat tuh mengkodok sholat bawah khawatir ada yang sholatnya najis dan lain sebagainya. Ya, itu untuk jaga-jaga. Baik. Dan Nabi besar Muhammad SAW itu ada riwayat itu Nabi besar Muhammad pernah ya ketika perang meninggalkan 4 sholat. Nah ini perlu saya jelaskan. Ya. Jadi tidak ada untuk sholat kecuali 2. 6 wanisnya tidur dan lupa. Selain ini tidak ada. Dan memang ada riwayat itu Nabi besar Muhammad SAW ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, karena surat Ahzab itu. Ya, itu artinya apa? Kelompok-kelompok. Jadi Nabi besar Muhammad itu Madinah diserang oleh semua musuh-musuh Islam. Orang kafir Quraisynya, orang Yahudinya, dan kafir-kafir yang lainnya itu sepakat bersekongkol untuk apa? Untuk memerangi Nabi besar Muhammad. Akhirnya menurut usul dari Salman Al-Farisi apa? Bangun parit, gali parit. Ya, karena Madinah itu ya, di belakang itu batu-batu jadas. Gak bisa dilewatin di Madinah. Belakang nggak bisa karena batu-batu jadas. Kalau dilewatin sepatu bisa robek. Karena kiri kebun kurma semua. Jadi mau nggak mau harus masuk ke depan. Ya, ini musuh mesti ngebayar tetap harus ke depan. Ya, maka itu kata Salman kita bangun parit aja. Sekiranya kuda nggak bisa lompat. Nah, itu sibuk bangun parit, ya. Dan tetap terjadi peperangan. Tanpa lemparan anak dari jauh, tetap perang itu. Dikarenakan begitu sengit itu peperangan ya karena ini perang Ahzab, perang sekutu, udah dikeroyok. Itu Nabi besar dan para sahabat itu sampai lewat duhur, lewat asar, lewat maghrib, lewat isya, lewat di dalam riwayat. Ya. Kemudian dikodok dari satu semua tempat. Dikodok semua dari satu. Nah, ini madhab Syamiyin, madhab ulama Syam, ulama Maroko. Ya. Jadi peperangan itu boleh dikodok. Ya. Akan tapi pendapat yang kuat hadis ini sudah dimaksus, sudah dimansuh, sudah dihapus dengan apa? Syariat sholatul khauf. Kan ada ajaran sholat khauf, sholat ketika perang itu ada dalam fikih. Ya, jadi hal yang itu yang boleh meninggalkan sholat ketika peperangan itu sudah dihapus. Sudah dihapus dengan apa? Dengan sholat ketika perang. Jadi gimana? Ya sholat saja. Sholat meskipun tanpa ruku, tanpa sujud dengan apa? Cukup dengan mata saja. Yang penting gerak, yang penting hati hadir sambil perang. Itu namanya sholatul khauf. Nanti ada cara-cara itu. Tergantung kondisi dan situasinya tuh. Kalau udah berkecamuk ya udah. Pakai mata aja udah dianggap sholat. Udah dianggap sholat. Kotor bisa. Baik. Semoga semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Dan kita dan keturunan kita termasuk orang-orang ahli sholat, orang-orang yang istiqomah sholat. Dan kita minta kepada Allah semoga hingga akhir usia kita sholat dalam keadaan berdiri. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.